Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PAUD, kelas B, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Hamid Isa, MPD. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. 1. Mei Xin Yuan dengan NIM 161422015. 2. Amelia Alfiati dengan NIM 161422055. 3. Hijra Koristiva dengan NIM 161422056. Kami akan membawakan materi filsafat sebagai pandangan hidup yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu 1. Sebagai pandangan hidup. 2. Manfaat mengetahui pandangan hidup. 3. Filsafat sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Hidup diartikan suatu keadaan, benda yang karena kekuatan zat yang maha kuasa, benda itu dapat bernapas. Contohnya, fungsi paru-paru dan peredaran darah bagi manusia dan binatang, atau insang bagi sebagian ikan, serta kulit dan daun bagi sebagian tumbuh-tumbuhan. Jadi, kata hidup bukan lawannya mati, karena mati adalah lawannya lahir. Dengan demikian, lahir adalah lawan kehidupan, sedangkan mati adalah akhir dari kehidupan. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrat. Karena itu, ia menentukan masa depan seseorang. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dan arahan. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Manfaat mengetahui pandangan hidup. Ada beberapa manfaat mengetahui pandangan hidup. Yang pertama, pandangan hidup menolong, mendidik, membangun diri sendiri dengan berpikir lebih mendalam dan memberikan isi kepada hidup diri kita sendiri. Yang kedua, pandangan hidup memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pandangan hidup memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, pandangan hidup memberikan dasar-dasar baik hidup sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Filsafat diartikan sebagai pandangan hidup karena filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat pribadi manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Hal ini berarti bahwa filsafat mendasarkan pada penjelmaan manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu manusia secara kodrat terdiri dari jiwa dan raga. Manusia secara total atau menyeluruh dan sentral di dalamnya memuat sekaligus sebagai sumber penjelmaan bermacam-macam filsafat, sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan unsur raganya dapat melahirkan filsafat biologi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berakal dapat melahirkan filsafat berpikir atau logika. Yang ketiga, manusia dengan unsur jiwanya dapat melahirkan filsafat psikologi. Jadi, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Baik, pada saat ini saya akan memberikan kesimpulan. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan pandangan hidup yang menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Pandangan hidup akan tercermin dalam tindakan dan cara hidup.